Siapa yang tidak mengenal fenomena alam ini? Terjadi pelan-pelan, sedikit demi sedikit, namun dampaknya akan dirasakan oleh banyak pihak. Erosi mengakibatkan degradasi daerah aliran sungai dengan terkikisnya unsur-unsur hara yang penting bagi tanaman. Selain itu, juga menyebabkan pendangkalan sungai dan waduk. Sebagai contoh, kapasitas tampung Waduk Wonogiri yang menurun drastis karena endapan sedimen yang bersumber dari daerah tangkapan airnya. Akibatnya, pasokan listrik menurun karena endapan lumpur sedimen memenuhi turbin pembangkit listrik. Salah satu bentuk erosi yang menyebabkan kehilangan tanah yang paling besar adalah erosi jurang. Erosi jurang ini dimulai dari alur-alur yang kecil dan lama-kelamaan besar kemudian menjadi jurang. Volume tanah yang hilang akibat jurang bisa ribuan kubik, bahkan bisa lebih dari 1000 dump truck. Bayangkan kalau volume tanah sebesar ini mengalir di sungai dan mengendap di waduk. Lokasi jurang juga seringkali jauh dari jalan, sehingga lepas dari perhatian pemerintah melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Hal tersebut dikarenakan mahalnya biaya angkut material dari jalan menuju titik lokasi jurang yang berada di tengah-tengah lahan milik masyarakat. Erosi jurang merupakan erosi tanah dengan tingkat yang paling lanjut. Nah, kemudian erosi ini sendiri sering terjadi di lahan-lahan dengan kemiringan lereng yang terjal, dengan topografi yang berombak sampai bergunung, dan ini banyak terdapat di wilayah hulu-hulu das. Nah, erosi jurang sendiri bisa menjadi sumber erosi yang sangat besar dan berdampak pada masalah yang lebih besar lagi, yaitu sedimentasi di wilayah hilirnya. Itu terjadi di badan-badan air seperti sungai, bendungan maupun waduk. Jurang sendiri sering terjadi di batas-batas kepemilikan lahan. Biasanya berawal dari sebuah saluran air atau saluran pembuangan air di lahan olah, akan tetapi tidak terawat, tidak ada praktek konservasinya seperti rumput penguat saluran atau bangunan terjunan air misalnya, sehingga terus-menerus akan tergerus air, makin lama makin lebar dan dalam, bermula dari sebuah saluran tapi berkembang menjadi alur, berkembang lagi menjadi parit, dan akhirnya menjadi erosi jurang yang lebih besar. Bambu direkomendasikan oleh tim peneliti BPPT-PEDAS sebagai sebuah solusi untuk menangani erosi jurang yang masih kecil. Karena selain mudah diperoleh, bambu juga mudah dirakit dalam pembuatannya. Upaya penanggulangan erosi jurang ini diawali dengan pembekalan kepada masyarakat mengenai pentingnya penanganan erosi jurang sejak dini. Secara ekologis, ada dua aspek yang ingin dicapai. 1. Mengendalikan erosi dan aliran permukaan di daerah tangkapan air. 2. Menstabilkan morfologi dari jurang itu sendiri agar tidak berkembang makin dalam dan lebar sampai jurang itu stabil. Kemudian ada manfaat ikutan lain, di mana bambu yang dipasang secara vertikal di alur-alur jurang ini diharapkan tumbuh menjadi rumput, sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan.
Dengan pengendalian erosi jurang menggunakan bambu ini, diharapkan masyarakat bisa lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah untuk menanggulangi jurang-jurang pada lahan olah mereka sendiri.